Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bupati Sidoarjo, Bapak Haji Saiful Ilah SHMH. Yang kami hormati staf ahli Bupati Sidoarjo bidang pemerintahan, Bapak Syafiq, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama senantiasa mengungkapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Ilahi Robbi, karena atas perkenannya pada malam hari ini di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga kita bisa hadir dalam acara pembukaan sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di kabupaten kota, terutama yang berada di badan publik, terutama di SKPD, ini masih timbul tenggelam. Dan arti seharusnya masing-masing dari SKPD ini juga harus membuat website. Informasi apa yang harus disampaikan kepada publik dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi publik bersifat berkala. Artinya berkala itu adalah 16 kali. Kemudian informasi yang bersifatnya adalah setiap saat. Dan informasi ini sifatnya adalah wajib. Oleh karena itu kami sebagai PPID utama dan Bapak Ibu sebagai PPID pembantu, tentunya mari kita melihat tupoksi kita bahwa ada informasi publik yang ditutup. Walaupun di dalam Undang-Undang PPID KIP itu mengatakan keterbukaan informasi publik, tidak berarti kita harus telanjang bulat. Masih ada harus ditutupi walaupun transparansi, tapi ada hal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Misalnya, contohnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu baru bisa diekspos apabila sudah dilakukan audit oleh BPK. Sepanjang belum dilakukan audit BPK, tidak bisa diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu dalam kesempatan ini nantinya kegiatan PPID ini akan terus-terus, Pak. Nanti akan dilakukan tiap tahun edukasi standar pelayanan publik. Nanti kita undang pakar-pakar yang lain. Kebetulan tadi saya sudah ketemu suatu saat yang siap untuk datang ke Kabupaten Sidoarjo. Tentunya informasi kedua juga kita laporkan, kita sudah punya media center. Media center itu adalah salah satu informasi keterbukaan kepada setiap masyarakat, tidak hanya masyarakat pers saja, masyarakat silahkan. Nah, oleh karena itu saya mengimbau teman-teman dari SKPD bahwa tolong dibuatkan websitenya PPID di masing-masing SKPD. Kenapa? Kewajiban utama adalah di dalam yang wajib informasi yang wajib disampaikan itu adalah informasi seperti tupoksi. Kemudian yang berkala itu laporan keadaan daripada teman. Ringkasannya bukan dalam arti adalah LKA atau BPA, tidak. Ringkasan pengelolaan keuangan yang sudah diaudit. Artinya kalau kita sudah dilakukan perhitungan anggaran, artinya sudah menjadi dokumen umum. Kalau sudah perhitungan anggaran sudah diketahui DPRD dan hasilnya sudah diketahui oleh BPK. Nah, ini baru bisa dipublish di umum. Tentunya hukum mau minta itu ada prosedur. Bapak Ibu sudah kita beri formulir. Formulir itu nanti akan kita lakukan simulasi. Itu adanya
mereka tidak minta informasi, tapi suatu saat kita berjaga-jaga. Kalau kita ada laporan dan tidak, kita terbuka untuk penggunaan informasi publik tersebut, karena itu amanah daripada undang-undang tersebut. Dalam kesempatan ini tentunya nanti kita undang narasumber dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi, kemudian Dr. Sukowidodo, itu juga pakar komunikasi dari UNER, nanti akan menjelaskan kegiatan-kegiatan itu. Dan nanti ke depan kita akan melakukan simulasi bagaimana sih tata cara melakukan mediasi maupun penanganan konflik sengketa lingkungan yang barusan saya dapat hari Senin dan Selasa kemarin di organisasi. Lainnya akan kita keluarkan kepada teman-teman semua dengan harapan kita punya pemikiran yang sama sehingga nanti Sidoarjo tidak dinilai oleh pemerintah pusat vakum. Dalam hal kita adalah mari kita mengisi bersama-sama, karena suatu saat permasalahan walaupun Bapak Ibu sebagai PPD utama, tapi fungsi utamanya adalah PPD membantu, tapi fungsi utamanya adalah Bapak Ibu tetap menjadi PPD utama, karena tugas pokok di Bapak Ibu yang tahu informasi yang dikecualikan dan tahu dari Bapak Ibu mana-mana situ, yaitu terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan undang-undang kearsipan, terkait dengan undang-undang perlindungan negara. Nah itulah kita harus hati-hati. Nah makanya uji konsekuensi sampai sekarang kita belum melaporkan. Di Jalan Abdul Qadir Jakarta sana kita akan melihat di sana bagaimana mereka melakukan pengelolaan, bagaimana memediasi sengketa publik. Kita berharap jangan sampai sengketa informasi publik itu terjadi. Kalau perlu disampaikan pada mediasi selesai. Semakin banyak sengketa publik berarti PPD-nya tidur, karena digugat terus. Berarti di sini nanti yang kena adalah Bapak Bupati. Nah itulah tugas pokok kita sebagai amanat daripada undang-undang keterbukaan informasi publik. Demikian laporan kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan sambutan dan sekaligus secara resmi dan memberikan pengarahan kepada teman-teman SKPD. Pesan kepada para PPID pembantu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dis, dalam hal ini Sekretaris SKPD untuk mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan amanah undang-undang untuk memudahkan akses setiap PPID atau pejabat pengelola informasi dokumentasi. Pembantu hendaknya mempunyai website, tadi sudah disampaikan, mempunyai website tersendiri dengan tetap mengacu kepada website PPID utama, yaitu Badan Humas dan Protokol. Jika PPID membantu memenuhi kesulitan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan PPID utama, sehingga nantinya para pejabat yang ditunjuk bisa melakukan respon yang baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat saat meminta layanan informasi yang dimiliki di SKPD-nya masing-masing. Namun demikian, sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus tetap diperhatikan, mengingat ada sebagian informasi yang sifatnya rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas tersenggahnya sosialisasi dapat mengelola informasi dan implementasi PPID pada malam hari ini. Dengan harapan ke depan
segala informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang sudah diolah dengan baik tanpa mengurangi sedikitpun hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Memang Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya hormati, jadi pertemuan pada malam hari ini yang namanya sosialisasi pada malam hari ini, sosialisasi ini, kenapa sih diadakan di jauh-jauh tempat? Kita di Batu, bukan kita di Sidoarjo aja, Sidoarjo juga punya hotel. Katanya kita ini harus di samping biaya, kita harus kalau bisa biaya ini dimasukkan di Sidoarjo aja, supaya pajaknya sudah masuk di Sidoarjo, PAD-nya supaya bisa meningkat. Kenapa kok kita di sini? Nah, ini alasan banyak, supaya sejuk, supaya enak, supaya tidak pulang. Nah, ini pasti yang terakhir ini dari yang mengadakan ini supaya tidak pulang. Juga untuk pendidikan, kesehatan yang langsung itu menjadikan belanja modal kita ini kalau banyak, ya insya Allah kita ini bisa membangun kabupaten ini. Tapi kalau modal untuk belanja modal yang kecil, kita mau membangun itu kan susah. Hanya untuk belanja tidak langsungnya itu untuk gaji PNS itu yang lebih besar. Saya sudah mencari dana ini 2,5 tahun saya sama Pak. Itu naiknya bukan main besarnya sampai 1 triliun. Saya kira itu, saya lihat bagi 10 maupun 11 itu susah cari 1 triliun. Naik 10 miliar, 20 sampai 50 miliar saja bisa. Ini tahun ini dengan tak tahu saya dengan Pak Kim itu mungkin Tuhan itu memberikan peluang, memberikan rezeki sehingga BPHTB maupun BPB-nya bisa kita pungut sendiri. Kalau dulu kan pungut pusat, baru kita dibagi 15%, apa berapa persen. Dulu saya nggak ngerti, tapi 60 itu dari mana? Langsungnya itu ke provinsi dulu, baru dibagi lagi. Nah ini bisa kita pungut sendiri. Belanja apa ini BPHTB, pajak jual beli, juga PBB-nya, juga lain-lain penghasilan daerah yang kita pungut yang masuk di kas daerah sendiri. Nah ini kalau banyak seperti ini, tadinya hanya 250 menjadi 750, 3 kali lipat. 2 tahun saya sama Pak Kim, 2 tahun setengah ini lah bisa kita laporkan ke DPR. Tapi kan belanja ini dikelola. Berapa yang untuk bayar gaji, belanja yang tidak langsung, yang belanja langsungnya ini kadang-kadang masih dikelola lagi. Tadi ada namanya tim gar dan banggar untuk mengelola keuangan ini. Saya juga susah kadang-kadang memikirkan. Kan bapak-bapak sekalian, sekretaris kan tahu, kalau sudah di DPR, kan ini kadang-kadang sudah anggaran sudah dibagi-bagi, diserahkan nanti dipotong-potong, akan dilakukan masuk ini, sehingga ada jasmas kita harus minta seperti kemarin, kalau enggak dari hidung. Kemarin ada apa ini paripurna kosong sehingga batal paripurnanya. Saya kemarin ditanya sama wartawan pada waktu saya 3 kali berturut-turut menerima penghargaan di situ, banyak modal yang ditanamkan di situ. Modal yang ditanamkan di situ banyak sehingga 3 kali berturut-turut situ menang. Juara, dapat penghargaan paling banyak. Jadi Kabupaten Jawa Timur 38 kabupaten kota ini kalah dengan Sidoarjo. Modalnya hanya berapa sih? Yang pertama 4,9. 2011 saya dapat penghargaan
triliun. Terus yang kedua 9,8 triliun 100%. Sidoarjo dapat penghargaan lagi tahun 2012. Tahun 2013 naik dari 59% menjadi 15,7 triliun dapat penghargaan dari Sidoarjo. Kenapa? Katanya wartawan, apa ini persepsi Sidoarjo kok bisa begini? Saya sudah tanya sama guru saya yang masuk Sidoarjo. Yang pertama adalah infrastruktur. Sidoarjo itu dekat Surabaya, strategis, penyangga kota Surabaya, keluar masuknya mobil juga gampang, aksesnya gampang, kontainer juga bisa lewat masuk di perusahaannya. Terus yang kedua adalah izin-izin tidak dipersulit. Maksudnya apa ini? Pelayanan publiknya itu tidak dipersulit, tidak bertele-tele. Jadi sekali cepat selesai. Karena di meja saya itu kalau sudah ada izin-izin apa aja, saya selesaikan. Kalau saya nganggur, coba saya selesaikan. Saya bangun malam pun saya selesaikan. Ada waktu apa saya selesaikan. Saya kepingin sekali seperti kalau pagi itu saya bangunnya sebetulnya pagi selesai subuh, saya tanda tangan semua. Sampai kadang-kadang sampai siang, sampai 6:30, 7:30. Kalau saya ada acara itu saya tanya sudah komplit belum? Masih 50%. Saya tanya begitu sudah 90% saya masuk dalam. Saya baru keluar. Jangan adu domba, titik itu saja. Meskipun nanti ada pemilu kada, siapa yang jadi atau joblos mana itu rahasia terserah panjenengan. Tapi yang penting nanti siapa yang jadi harus kita dukung. Karena itu pilihan yang terbaik dipilih oleh masyarakat Jawa Timur. Mari kita dukung supaya yang jadi itu menjalankan amanah dengan baik dan bertanggung jawab. Dan juga yang tidak jadi itu kita doakan aja supaya itu legowo. Saya ini benar kok nggak enak. Katanya nanti akan kejadian yang tidak kita inginkan. Pokoknya kejadian masalah nanti pemilu ini. Tapi saya berdoa aja semoga tidak. Sidoarjo jangan ikuti ikutan apa yang dikatakan kawan tadi. Saya dengar itu pasti ramai. Ya ramainya selesai lah, senang bacanya. Siapa itu yang jadi harus didukung supaya menjalankan amanah. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya berdoa segala upaya dan cita-cita kita akan berhasil. Saya kira demikian perkembangan yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkannya untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama. Dan untuk selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang disingkat PPID Kabupaten Sidoarjo di Hotel Orchid Batu ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Memang pada waktu itu kita ingin ditanya oleh para wartawan, kita sudah punya media centernya Sidoarjo, media center Sidoarjo blogspot.com. Nanti kita ganti, bukan blogspot kita biar soalnya kalau blogspot itu kan gratis, supaya pemerintah nggak punya dana. Nah ini nanti kita rubah. Nah, manfaatkan pada anak-anak SMK yang ada di praktek di kan praktek 3 bulan. Saya katakan, adik-adik praktek 3 bulan di sini, apa yang kamu peroleh di sini? Bisa nggak? Adik buat website. Oh bisa Pak, ya coba. Ternyata mereka mampu. Nah, jadi kontennya, isinya nanti adalah minimal seperti ada tupoksinya ada. Nah itu nanti bisa
apa yang akan dimuat di dalam itu. Kemudian bentuk daripada pengaduan ada. Kami membuat itu ya kalau dianggarkan kurang lebih sekitar hanya 20 juta buat web. Terus kemudian kemarin saya membuat itu 20 juta dilakukan dengan transfer alih teknologi kepada teman-teman. Ini caranya buka gimana, cara ngisinya bagaimana, itu lebih enak, lebih mudah. Jadi kita nanti memang kita sifatnya selama ini ada operator. Karena kalau kita buat teknik itu kita harus ada orang IT. Syukur-syukur teman-teman punya pengalaman ini. Oleh karena bisa dimanfaatkan itu. Nah ini pun juga ini yang kita buat adalah tahun 2012. Ini adalah PPID Kabupaten Sidoarjo dan sudah sekarang yang dipertanyakan PPID SKPD itu di mana saja. Contohnya misalnya ada informasi publik, informasi yang perlu ditampilkan adalah selain pertama adalah tupoksi, ya, kedua nama pejabatnya, struktur organisasinya itu, yang ketiga adalah yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 adalah informasi secara berkala, informasi yang setiap saat yang ditampilkan dan informasi ada tiga informasi setiap saat. Informasi berkala itu adalah misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di tupoksi Panjenengan ataupun kegiatan misalnya 6 bulan adalah seperti yang paling sensitif perawat itu mesti tanya masalah pengelolaan keuangan. Yang jelas minimal Bapak Ibu sudah punya untuk PPID-nya itu ditempelkan aja. Yang bagi yang sudah punya website kayak perizinan sudah punya, tempelkan. Kemudian pariwisata saya lihat sudah ada, subdomen yang ada baik di SKPD maupun di kecamatan sudah ada. Tolong itu nanti diisi. Dan nanti tidak salah bulan Oktober November akan ada deklarasi forum PPID tingkat nasional. Forum PPID tingkat nasional itu salah satunya nanti mempertemukan seperti kita. Kita nanti mungkin suatu saat akan diundang oleh Komisi Informasi Publik pada wilayah tertentu. Apakah kita mengundang mereka? Rencana itu bulan November di Jogja. Bagaimana sih forum PPID itu akan dibentuk seperti halnya yang dibentuk forum Baku Mas segala. Nah, yang jadi masalah kita kewajiban uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu adalah begini. Itu menyangkut pada pasal 17. Informasi yang dikecualikan termasuk yang disampaikan Pak Bupati kepada yang bersifatnya rahasia. Karena contohnya adalah yang terjadi beberapa kabupaten gini, Pak, informasi publik bahwa saya, nanti saya ceritakan, ada banyak misalnya itu menyangkut BKD. Kemarin itu ada contohnya, Pak, saya itu sudah 4 tahun dan bekerja baik, kenapa saya tidak dipromosikan? Andaikan saya dipromosikan, saya masuk urutan keberapa? Benar yang terjadi di pusat itu. Lah, karena itu daftarnya banyak, itu kan termasuk hak privasi yang dilakukan menyangkut orang banyak di pasal 17 poin H itu adalah termasuk menyangkut orang banyak. Kita melakukan penghitungan itu kepada Anda masuk ranking 20. Namanya dihitamkan blok-blok 20 diprintkan itu. Jadi kita tidak bisa menolak, wah mohon maaf, kita sifatnya adalah wajib untuk memberikan itu. Dan kita harus bisa memberikan informasi. Lah, kriteria informasi itu bagaimana? Orang datang ke kita minta informasi, tidak nembak saya informasi. Wartawan minta info itu adalah
loh ini Anda tertarik dengan undang-undang pers, ya. Kalau Anda mau sebagai masyarakat silakan ngisi formulir. Yang kuncinya dari situ adalah maksud tujuan dia mengisi formulir yang kita bagikan itu. Itu isinya apa? Nah ini bahwa dari provinsi datang, nanti kita lanjutkan. Ya, dipersilakan Bu Edi. Mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sukowidodo, pakar komunikasi dari Universitas Airlangga, dan kemudian materi kedua oleh Bapak Dr. Andes Agus Dwi Mohanan, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai moderator adalah Ibu Kasubag Informasi dan Pemberitaan, Ibu Evi Rupitasari Sarjana Hukum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabag Humas dan Protokol serta Bapak narasumber Bapak Sukowidodo dan Bapak Agus dari Provinsi Jawa Timur dari Kominfo. Baiklah, setelah kita mengikuti acara pembukaan pagi malam, tapi cilakanya Bapak, orang yang menyuruh undang-undang dijalankan itu juga tidak memulai dengan baik. Jadi ada namanya binatang. Badan itu namanya partai politik. Kau yang memulai, kau yang jadi bergoyang saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, undang-undang keterbukaan informasi publik ini sebuah undang-undang yang menurut saya undang-undang nekat mahipol. Inggris itu untuk menjalankan undang-undang ini setelah 7 tahun. Jadi sosialisasi itu di Inggris itu 7 tahun. Dan petugas Humasnya sana sosialisasi pakai bahasa Inggris lah, yang di Inggris saja. Nah, kita ini baru berapa ya, 2008. Jadi produksi undang-undang dan perundangan itu luar biasa tingginya, sampai Pak Sis dan satunya itu jibek. Undang-undang tambah terus. Sementara anggota dewannya sukanya studi banding atau studi banding terus nggak selesai. Karena itu sebetulnya benar kata guru saya Profesor Didi Almarhum mengatakan bahwa ini yang disebut bahwa terjadi pergeseran antara state dictatorship kepada market dictatorship. Nanti Mas Agus minta tata caranya, tapi saya filosofinya. Jadi sejak tahun 1999 ketika reformasi itu pokoknya ganti, baru harus ganti keadaannya begini. Maka di Baktrek itu banyak muncul enak zaman Ubien ini celakanya semacam itu. Kalau saya mengatakan apa yang dilakukan negara yang belum demokrasi penuh, maka order. Jadi orang-orang pemerintah, birokrasi seperti bapak-bapak itu memang kalau perlu dikasih senjata. Dalam arti ini yang terjadi di Amerika pada abad ke-19 ketika seri pemerintah itu dikasih senjata, karena dia harus mengatasi semacam. Jadi ini yang kita sedang mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa, atau dalam sosiologi kemagaan. Jadi maga, negara yang maga. Ini sama dengan kalau Bapak Mirsani the God must be crazy. Itu Indonesia. Ada yang masih pakai OTK, ada yang pesawat, ada komputer. Apa yang kemudian harus dilakukan dengan keadaan ini? Kalau misalnya undang-undang ini dilakukan dengan sesungguhnya, maka orang yang di depan saya adalah orang pertama kali masuk penjara. Rencananya begitu. Sudah siap, Pak? Jadi Pak Sis itu masih mengajak saya untuk menghadapi orang yang saya siapkan masuk penjara. Karena undang-undang ini, iya, cius. Jadi undang-undang ini gini, Bapak harus menjelaskan kepada wartawan. Kalau tidak jelas atau tidak centang, maka Anda
dituntut, bertanya dari mana. Kalau enggak, lama-lama Bapak bisa penjara. Jadi undang ini kelemahannya di situ. Makanya kita mengambil jalan tengah. Saya di Trawas itu cerita sama Pak Sis, BRP itu bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan para PPD, petugas pejabat informasi dan dokumentasi. Kita ingat jadi pejabat, tapi bayarannya nggak ngerti ya. Tapi kira-kira tidak mudah Bapak untuk menjalankan fungsi komunikasi, apalagi menghadapi wartawan, apalagi menghadapi NGO. Jadi sekitar bulan Januari saya hadir di Semarang itu, para NGO yang bergerak di informasi LSM itu sudah menyiapkan untuk masuk dinas-dinas Semarang yang akan dikunjungi. Jadi mereka kongres dan sudah nginting-nginting itu apa ya? Menyiapkan list, misalnya bagian keuangan itu prioritas utama, dinas pendapatan daerah itu sudah mudah. Jadi mereka menulis kira-kira dinas yang menjadi prioritas yang akan dikunjungi itu mana. Dinkes pasti itu jadi obat-obatan spesifik. Bahkan di Malang ini sudah ada demonstrasi NGO. Kelompok beberapa kelompok itu sudah masuk di rumah sakit Dr. Sutomo di Malang juga. Mereka itu malah agak ngeri mereka minta data Petrus. Jadi mereka bertanya pembunuh Petrus dulu siapa? Loh, pembunuhnya misterius kok ditanyakan. Jadi mereka mengungkap sejarah PKI dulu siapa yang membunuh Masif itu, kemudian Petrus itu. Ini LSM itu lama-lama dibiarkan dia tanya siapa pembunuh Ken Arok dulu. Bingung lah ngadepi mereka ini. Jadi ini karena itu harus ada batasan yang dinas kesehatan mesti ditanyakan obat macam-macam. Jadi mereka sekarang sudah apa ya, rumusnya kan mereka itu katakan sejujurnya daripada ada kusta di antara kita. Mereka akan masuk dan mereka berbekal undang-undang itu. Memang dalam undang-undang itu disebutkan bahwa badan publik wajib untuk menyediakan informasi publik. Ada 5 kan informasi yang 5 jenis informasi publik yang berkala macam-macam. Celakanya lagi setiap dinas tidak cukup punya anggaran yang memadai untuk menyediakan anggaran komunikasi. Ini yang saya sebut sebetulnya kalau ada anggota dewan saya akan senang sekali. Karena provokasi pertama saya undang-undang ini pada anggota dewan. Kalau dia meminta eksekutif untuk menjalankan undang-undang ini, maka dia harus menyediakan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan komunikasi. Dan itu tidak murah, Bapak. Biaya komunikasi itu tidak berapa, dia butuh kecerdasan, dia butuh dana yang cukup tinggi. Nanti akan saya beritahu Mbak Evi nanti gimana cara menghadapi wartawan dan LSM. Ada teori namanya teori endelisme. Nah, apa yang jadi kita dari sistem diktatorship ke market diktatorship. Jadi dulu dari kuasa negara berkuasa, tapi sekarang ditentukan oleh pasar. Saya mencontohkan Bapak yang paling simpel itu televisi kita. Televisi kita itu paling jahat di seluruh jagat. Bayangkan ada debat presiden, ada Pak SBY, ada JK, dan Megawati. Orang-orang yang jadi raja dari 230 juta penduduk Indonesia versi BBS. Kalau Omar Rana konsisten 135 juta. Siapa tuh MC-nya Metro tuh menyetop. Stop Pak Presiden, kita beristilah, kita tunggu setelah yang satu ini, SRED, softtek. Pak, bayangkan calon presiden dihentikan lebaran yang disebut softtek atau apapun lah. Softtek juga penting, nggak ada softtek juga perkara besar. Tapi maksud saya di apapun kuasa presiden dihentikan itu. Coba mirsani debat presiden Amerika. Kapitalnya Amerika, radio swasta, TV swasta, mereka tidak menghentikan perhelatan. Itu yang saya sebut mereka menempatkan state dengan bagus. Tapi kita dengan gampangnya semacam. Jadi ini problem kita
Karena itu saya sedang bergulat soal penyiaran di tahun ini Jawa Timur itu ada pelanggaran sekitar 1436. Saya hafal karena saya semalam baca. Pelanggaran yang dilakukan oleh televisi Jawa Indonesia yang masuk ke Jawa Timur. Sebagian besar TV Jakarta. Jadi adegan-adegan yang dianggap itu tidak patut dan sebagainya. Saya sering di JTV itu kalau habis ngajar ke sana itu ketemu dengan stasiun dangdut itu. Kadang-kadang anaknya itu ibunya ya rapi jilbaban, tapi anaknya ketika nyanyi itu roknya pendek-pendek. Kita bilang, Bu, jangan pendek, nggak apa-apa. Jadi orang tua pun juga apa ya, Pak TV sudah membuat semacam ini. Ngeri lah kalau lihat, bukan celananya tapi peristiwa semacam itu. Ini kita prihatin. Ini belum lagi 13. Balik, jadi negara kita dalam posisi yang dimana pasar menguasai. Pegawai negeri, tentara itu dilarang kaya di Indonesia. Saya bilang pada rekan tentara LSM, pernah saya bela sebuah lembaga pemerintah, saya bilang LSM kan selalu teriak, Mas LSM, pertanyaan simpel Pak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau Bapak menghadapi NGO, maka tarik dia dulu, Mas, kami ini diperiksa serupiah pun masuk KPK, minimal BPKP, minimal pengawas internal. Tapi pernahkah LSM ini menyampaikan penggunaan keuangannya? Ada tantang itu. Teori pertama Anda gunakan balik karena apa? Yang dimaksud badan publik itu adalah semua lembaga pemerintah, eksekutif, yudikatif, legislatif, badan negara, dan lembaga masyarakat yang memperoleh dana dari APBD. LSM kemungkinan pakai, dia sebutkan sebetulnya, saya bekerja sekian dan sebagainya. Itu cara menghadapi LSM, bahkan juga dibalik semacam itu. Yang kedua yang disebut endemisme oleh WFH itu apa? Ini agak perkaranya agak jengkel, jadi saat-saat Pak Dahlan itu cerita gimana di BLN cara menghadapi wartawan bodrek. Nggak tahu bodrek apa naspro gitu. Datang ya Pak. Ini pakai satpam mereka tetap nekat. Pakai tentara polisi nekat. Akhirnya kita carikan, adalah kok yang dicarikan ibu-ibu. Carikan ibu-ibu dilatih terus beres Pak Suko. Langsung setiap LSM datang, wartawan datang, belum masuk ruang dicelak di sini. Mas masih susulnya ini berapa jalan duit ya? Bapak dulu teko sampai dia anak bujuk dia ngewajat gitu. Alhamdulillah dalam 3 hari nggak ada wartawan yang datang. Jadi nanti Pemkab Sidoarjo dimohon untuk mencarikan audisi para humas dengan kriteria yang memiliki kemampuan untuk nyelaku. Iya, ya Pak. Di luar latar ternyata sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Agus akan cerita detail dan kita sambil diskusi nanti. Kira-kira kemudian soal komunikasi. Kalau misalnya lembaga pemerintahan disuruh buka-bukaan, maka hampir seluruh ini pasti saya yakinkan, bahkan UNER pun itu akan masuk penjara semua. Tidak ada uang THR bagi PNS, tapi kan kepala dinas, kepala bagian dan bapak ibu kan harus menanjak untuk anak buah. Dari mana misalnya? Ini kan problem besar. Kalau di Surabaya ada teori mentit itu apa? Ya, menyisihkan dana itu untuk kemudian pada akhir tahun berbagi. Terus gak apa-apa lah, maksudnya dorong itu sedikit gak apa-apa, seperti tidak untuk sendiri. Kalau bagi saya itu, ya salah sebenarnya saya ini jalan tengah menghadapi korporasi swasta yang kita itu dijajah swasta. Jadi pegawai negeri itu menjadi problem besar menurut saya. PNS pegawai nelongso sekali. Karena waktu kada ini juga pegawai netral sementara. Kali itu meloneh. Nah, kalau kemudian apa yang dilakukan oleh wartawan, maka siasat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah pengen hari ini bukan hanya sosial, saya ini latihan berkomunikasi menghadapi wartawan.
Saya pakai teori istri saya, Mbak Evi, saya ceritain. Komunikasi yang bagus itu gimana Pak? Komunikasi yang bagus itu susah Pak. Nek jujur rajur, nek ngapusi rokok. Saya setiap hari harus berhadapan dengan situasi yang susah. Jadi pagi habis subuh mandi istri saya, habis mandi istri saya itu berdiri depan saya. Terus dia cerita, ya aku kurus ya, susah Pak jamnya. Jangan bilang-bilang, istri saya bobotnya 92 kilo. Kalau saya jawab, ya kamu kurus, dia marah, kamu pasti fitnah. Terus kalau saya bilang, ya kamu gemuk, perkaranya pasti warisannya tidak jatuh ke saya dari mertua. Dulu dan sebagainya pasti. Ini kan sama ada menghadapi wartawan juga gitu. Ini tak omong ini seluruh dinasti habis, tapi kalau saya kemudian tidak ngomong apa adanya, saya menipu publik. Maka jawaban ini yang saya kira perlu bagi PPID untuk mencari solusi. Termasuk tadi saya mendengar dari Pak Sis bagaimana uji konsekuensi informasi dan sebagainya secara detail. Harus ada setiap unit kerja dilakukan. Maka jawaban saya kepada istri saya kira-kira begini, iya Dek, untuk seusiamu 49 sangat pas banget. Plak langsung dia mabuk, kemudian katanya. Mungkin bisa kantong ngomong, tapi ya itu jawaban yang terbaik bagi saya. Dan ini saya kira kita harus bisa menjawab publik dengan cara-cara yang saya kira komunikatif, cerdas, tanpa harus menipu. Saya tidak menipu istri saya bahwa dia kurus gitu, atau saya tidak mengolok dia karena gemuk, tapi saya mengatakan itu pas. Kita butuh PPID yang pas, butuh PPID yang berani, dan salah satunya kesusahannya adalah menentukan kriteria berita. Maka saya merekomendasikan Mbak Evi tahun depan PPID itu kalau perlu sudah mulai dilatih menulis informasi, membuat paket informasi. Jangan diusir. Kalau perlu mereka diajak ke Singapura. Ada PPID. Ada PPID-nya Pak. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Jadi kita butuh menghadapi perubahan itu. Jadi mungkin ada analisis media, macam-macam dan sebagainya. Bapak, Ibu sekalian, sekali lagi ini zaman yang saya kira tidak mudah, di mana kita menghadapi hegemoni yang saya sebut kapitalisasi dari market diktatorship. Jadi semua dipasarkan. Susah untuk menghadapi problem sekarang. Beberapa daerah misalnya bertanya, Pak Suko, saya sudah menjalankan fungsi penyediaan informasi publik dengan murah, apa yang dilakukan? Saya pakai internet, saya sudah pakai web. Saya bilang tidak cukup web. Pengakses internet di Indonesia itu hanya sampai 22%, tidak salah. Sidoarjo mungkin lebih di atas rata-rata nasional, tapi tidak termasuk perkotaan, mungkin sampai 2-3% masyarakat. Tapi saya bilang yang diakses internet kebanyakan anak Indonesia itu masih terbatas ahu.com. Sehingga membuat ditarik ke website itu susah. Serius. Indonesia itu adalah pengakses situs porno nomor 4 di dunia. Dari 7 sekarang naik ke 4. Saya yakin tidak mungkin anggota PPID akses, nggak mungkin. Saya nggak mungkin di rumah, di kantor. Wah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi bersemangatlah, ini bidang yang saya masa depannya akan menarik. Soal gaji saya nggak tahu, tapi ini kalau Bapak lakukan adalah profesional dan saya kira ini sesuatu yang menantang. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan semangat baru terhadap ini kira-kira tugasnya. Jadi Bapak Ibu menurut saya lebih dari PPID adalah semacam PR atau humasnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kalau humas sudah jelas hubungannya dengan masalah-masalah. Jabatan di sana selalu ada masalah. Satu pengalaman saya, kadang-kadang kekuatan kita tetap kalah dengan penguasa. Di daerah Sulawesi sana, satu saat saya mengingatkan kepada
Humasnya, Mas, ini kalendernya salah. Tanggal 1 ini hari Senin, bukan hari Selasa. Dilaporkan pada bupatinya, karena untungnya ada bupati dan mau pilkada. Pak, ini tanggal 2 Pak, bukan hari Selasa atau hari Senin. Jawabnya bupatinya, nggak apa-apa kalendernya salah, yang penting wajah saya ada di situ. Karena dia mau pilkada. Dan ini yang sekarang kemudian budaya narsis itu ada di mana-mana. Seringkali terjebaknya di situ. Dan sekarang yang program Sidoarjo Surabaya sama. Nah, kan ada caleg itu pasang wajahnya besar dan ditulis hidup mati bersama rakyat. Rakyatnya baik. Jadi ada klaim-klaim semacam. Saya tidak sedang membenci politik, tapi saya menyayangkan ketika sesungguhnya yang dia sebagai pilar politik negara kemudian gagal menjalankan termasuk fungsi undang-undang ini. Undang-undang sudah digedor 30 April 2008 dan harus dijalankan oleh eksekutif, tetapi partai politik tidak menjalankan. Salah satu yang disebut badan publik itu adalah partai politik itu sendiri. Saya kalau pada wartawan kalau bilang, rek kon ojo golek ojo wong sipil, itu militer itu kepolisian itu ada muka. Dan wartawan cuma senyum-senyum aja. Maka jawabannya mulai sekarang kita ciptakan endemisme di Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Bapak Suko Widodo. Bapak